Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Sadan Assalam, NIM B1180530. Di sini ingin mempresentasikan hasil review jurnal bab 5, 6, dan 7. Dan pertama-tama yaitu bab 5 dengan judul Berbagi Model Ekonomi Bisnis yang Berkelanjutan dengan penulis Stephen Curtis Sanamon. Dengan latar belakang fokus utama penelitian akademis tentang ekonomi berbagi adalah pada kasus Airbnb and Uber. Sejauh ini keragaman model bisnis yang dikaitkan dengan ekonomi berbagi belum dieksplorasi secara memadai. Penelitian konseptual dan empiris yang lebih besar diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang model bisnis dalam ekonomi berbagi, terutama atribut memberikan potensi keberlanjutan yang diklaim, dengan tujuan untuk menguraikan alat pemodelan bisnis ekonomi berbagi yang ditingkatkan serta dimaksudkan untuk mendukung dan mendesain implementasi modal bisnis ekonomi berbagi atau SIBM dengan peningkatan kinerja keberlanjutan. Dengan responden data dari Airbnb dan Uber. Variabelnya yaitu independen, keberagaman model bisnis, dan dependennya yaitu ekonomi berkelanjutan. Lalu metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan terstruktur untuk model bisnis, analisis morfologi untuk mengartikulasikan atribut model yang relevan. Analisis kami diinformasikan oleh tinjauan secara literatur, naratif model bisnis, dan platform dalam ekonomi berbagi, serta juga menguji, menyempurnakan, dan mengevaluasi analisis secara berulang melalui 3 peluang terstruktur untuk mendapatkan umpan balik. Lalu dengan hasil keluaran dari analisis morfologi adalah alat pemodelan bisnis ekonomi bagi untuk keberlanjutan dengan prasyarat yang ditetapkan dan deskripsi dari semua atribut model bisnis. Lalu review selanjutnya itu tentang bab 6 yang berjudul Manfaat Pemodelan pada Proses Integrasi Perekrutan Elektronik dengan penulis Inli. Dengan latar belakang, studi ini meninjau masalah integrasi dalam e-recruitment dan menyajikan model keputusan integrasi e-recruitment. Manfaat investasi dalam integrasi proses perekrutan dibahas dalam perbandingan dengan investasi perekrutan elektronik yang terpisah, serta ditunjukkan bahwa investasi optimal dalam integrasi proses perekrutan elektronik menghasilkan total biaya yang lebih rendah daripada memisahkan investasi perekrutan elektronik. Lalu tujuannya yaitu 1. Untuk menyajikan model keputusan integrasi e-recruitment, 2. Untuk menganalisis pengaruh integrasi proses, dan yang ketiga untuk mengembangkan metode investasi yang optimal dengan kendala anggaran. Dengan respon yaitu data dari ICIJ dari data beberapa perusahaan dengan variabel yaitu variabel independen proses integrasi dan variabel dependen perekrutan elektronik. Lalu metode yang digunakan yaitu menggunakan metode ilmiah seperti analitik hierarki proses atau HIB, nominal group teknik, dan Delphi method yang digabungkan dengan sistem pendukung keputusan kelompok. Lalu yang terakhir yaitu hasil menunjukkan bahwa terdapat solusi pada bentuk tertutup untuk proses integrasi perekrutan elektronik dan investasi proses integrasi untuk mengurangi total biaya secara signifikan dibandingkan dengan investasi tanpa proses integrasi seperti yang ditunjukkan. Kunci sukses setelah investasi teknologi perekrutan elektronik tidak terletak pada investasi yang boros, tetapi pada keputusan teknologi perekrutan yang baik. Lalu selanjutnya saya akan mereview jurnal bab 7 yang berjudul Kerangka Kerja untuk Meningkatkan Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan Teknis Pekerja, Efek pada Kinerja Operasional Selama Relokasi Perusahaan. Dengan penulis Luis Bentoa, Yosi Penunesa, Sergio Sousa,
Lalu latar belakangnya itu untuk mengatasi masalah kehilangan teknisi industri dan menutup celah yang muncul dalam pengetahuan tentang pelaksanaan tugas yang akan dilakukan oleh teknisi baru. Perusahaan telah menerapkan tindakan mitigasi, karakterisasi pekerjaan, pembuatan prosedur standar, dan penerapan rutinitas pengendalian operasional di antara yang lain. Dengan tujuan yaitu ada dua. Tujuan organisasi terdiri dari definisi proses untuk lini produksi dengan penetapan praktik kerja standar, pengembangan dokumentasi teknis, dan pengembangan serta implementasi program pelatihan dan pengembangan dengan alat dan metode yang didedikasikan untuk mengukur tingkat kemahiran dan pola evolusi yang ditunjukkan oleh para pekerja. Lalu, yang kedua, tujuan operasional terdiri dari mendefinisikan dan meningkatkan indikator kinerja yang relevan untuk menilai efisiensi lini produksi dengan responden yaitu data dari beberapa perusahaan di Inggris Raya, Belanda, Portugal, Finlandia, dan Spanyol yang mendemonstrasikan beberapa jenis pelatihan dengan variabel yaitu variabel independen kerangka kerja dan efek kinerja operasional. Lalu variabel independennya yaitu pelatihan dan pengembangan. Lalu hasil yang terakhir yaitu untuk mendorong pengembangan kerangka kerja serta untuk pemindahan pengetahuan di dalam organisasi melalui implementasi program pelatihan dan pengembangan sebagai hipotesis penilaian di masa depan. Penerapan kerangka kerja ini untuk perusahaan manufaktur lain dan kebutuhan untuk menerapkan program kompetensi teknis untuk pekerjanya, serta menjamin transfer pengetahuan teknis ke seluruh organisasi harus diselidiki. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.